Jadi STY dipecat kenapa? Kan ada faktor lain. Apa itu? Dinamika yang kompleks kalau bahasa ketum. Apa itu misalnya? Ada friksi antara Peristiwa pemain di ruang dengan ganti. pelatih. Coba disampaikan aja. Ruang ganti. Ruang ganti, oke. Kita Pasca buka. Bahrain. Ruang ganti kenapa itu? Antara pemain naturalisasi yang ingin diskusi taktikal. Makanya kalau kita Nggak nyambung maksudnya? Yes. Di ruang ganti Makanya itu ya? saya pernah mengkritisi taktikal yang monoton kan. Oke. Menemukan kebenarannya enggak? Kan menemukan. Oke, itu dari siapa tuh ruang ganti itu? Kan di ruang ganti kok bisa sampai keluar? Ya bocor berarti kan. Informasi kan netes kan. Oke, Lalu satu, kita bisa menyambungkan benang Nggak merahnya. nyambung gitu. antara pemain dengan coachnya waktu itu Sintayong. Terkait taktikal. Terkait tactical, taktis. Oke, ya kedua. Pertama dari pemain-pemain naturalisasi kan begitu. Kedua soal bahasa, Bahasa. komunikasi, kultur. Tapi semua pemain kan belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Kalau yang naturalisasi mungkin bisa. Tapi yang enggak kan belum tentu juga bisa lancar. Artinya kendala bahasa bukan Saya jadi kasih hal yang- contoh ya. Di area teknikal pelatih di pertandingan, kalau dia mengamati pertandingan lalu secara spontan ingin mengoreksi ataupun memberikan sebuah arahan, dia kan akan spontan. Ya. Pertanyaan saya, dia ngomong pakai bahasa apa? Kan 9 naturalisasi ini ya. Ya, ya. 2 lokal. Kalau lihat komposisi terakhir, 2 lokalnya kan Rizky Ridho dengan Marcelino, Rizky Ridho dengan Witan misalnya kan begitu. Dia mau teriak pakai bahasa apa? Panggil dulu penterjemah. Ini teknikal praktis. Jadi selama bertahun-tahun ini nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung. Ada situasi yang kemudian begitu naturalisasi datang, ada situasi. Saya Dan menyambung ya, itu bentar. makin puncaknya ketika pasca Bahrain gitu loh. Saya menyambut sebagai sebuah pengalaman. Yang komunikasi ini kaitannya juga dengan taktik. Sebentar, nanti saya kesana. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga? Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Kan begitu. Lalu soal taktikal dan sebagainya. Makanya waktu lawan Jepang kalau teman-teman cukup cermat mengamati, ada satu kalimat dari Ketum Erick Thohir yang marah di ruang ganti, turunkan egonya Iya, masing-masing. iya. Terus sempat viral. Itu tuh. kaitannya di situ. Apa yang terjadi di Bahrain dan Cina salah satunya? Eliano Reinders. Ini problem besar. Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah di acara ya, di talk show juga. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata. Dianggap begitu kan. Maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Sinteyong dia tidak layak masuk skuad timnas. Loh itu kan menimbulkan pertanyaan hebat dong. Yang meminta proses naturalisasi itu siapa? Kan gitu. Yang kedua, ketika pemain sudah dinaturalisasi lalu tidak dipakai, itu kemana prinsip sepak bolanya tadi bahwa dia di atas rata-rata kualitasnya? Lalu yang kedua, apakah kita menghormati proses negara? Approve dari Menpora, approve dari Menhukam, ketuk palu dari DPR, tanda tangan dari Presiden. Apakah kita menghormati proses negara itu? Sementara ratusan ribu pemain sepak bola Indonesia juga ingin main di timnas. Tapi karena dianggap kalah kualitas oleh proses yang namanya naturalisasi akselerasi, mereka duduk manis kan? Kita duduk manis misalnya pemain-pemain kita. Tapi kemudian nggak dipakai. Tidak masuk DSP loh. Kan itu pertanyaan besar, itu problem loh. Kalau kita mau bicara ansih sepak bola, itu problem loh. Dia nggak masuk DSP, Bang Aiman. Daftar susunan pemain. 11 itu starting, 7 itu di bench. Itu yang masuk DSP 18. Dia nggak masuk. Kan biasanya tim bawa 23 atau 26. Jadi biasanya dia pakai training duduk di tribun. Eliano duduk sebelah saya selalu. Makanya kan? Tas. Iya kan? Ada Sananta, Eliano. Nah itu nggak sederhana. Lalu saudaranya Yakob Seyuri itu. Nggak sederhana, apalagi dia mengatakan dia belum cukup layak masuk skuad timnas. Sintayong bilang begitu. Yes, ada itu jejak digitalnya. Itu problematika gitu loh. Tapi apakah kemarin waktu pergantian itu problematika itu diangkat? Menurut saya itu kesantunan organisasi aja nggak mau ungkap kan? Kan itu. Oke. Ada yang mau tambahkan, Bung Nurdin? Ya.
Jadi zaman saya ya sebagai sebuah kelamaan bahwa setiap budaya pertandingan pelatih itu dia memang punya prinsip. Itu kita harus akui dan kita tidak bisa intervensi itu. Tapi prinsip itu tidak boleh kaku. Ya. Misalnya gini, zaman saya dulu termasuk waktu saya menjadi manajer dan saya berhasil loh main. Tapi tadi 18 orang Dengar dulu, jangan itu dipotong dulu. Ya. masalah itu. Jadi setiap pelatih itu pasti sudah mengatur strategi dan taktik. Apakah dia 4-3-3, 4-5-1 atau 5-4-1 dan sebagainya, 4-4-1, 4-4-2 dan sebagainya. Nah setelah itu kemudian ada namanya manajer meeting dulu. Sekarang mungkin technical meeting. Maka dia menjelaskan kepada pemain. Ini menghadapi ini maka ya strateginya nih. Polanya ini gitu. Nah pada saat itu Sintayong yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris itu masih bisa menggunakan penerjemah. Tapi ketika pertandingan di lapangan, dia strateginya yang sudah disampaikan waktu manajer meeting tidak berjalan. Dia ingin merubah atau dia ingin memperkuat itu. Komunikasi ini sudah terlambat. Gol tercipta. Itu yang dimaksud tadi, salah satunya. Jadi dalam kondisi darurat susah tuh untuk komunikasi. Susah sekali. Coba harus panggil dulu orang Koreanya yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kalau misalnya asisten pelatih kita tidak bisa bahasa Inggris, ambil bahasa Indonesia. Baru menerjemahkan. Dua penerjemah dalam waktu dia harus mengambil keputusan hitung detik. Gol tercipta. Misalnya seperti itu. Jadi faktor komunikasi ini handicap yang sangat tinggi ketika pertandingan berlangsung. Kalau sebelum bertanding bisa. Yang kedua adalah seorang pelatih harus paham culture sepak bola sebuah negara. Nah saya melihat hari ini, membaca hari ini langkah awal dari Patrick ini bagus. Dia ingin mengetahui dulu culture sepak bola Indonesia dengan cara dia mendatangi direktur teknik Indra Safri ke lapangan, bertemu Bima Sakti. Soan? Bukan soan, dia ingin tahu. Dia ingin tahu tentang culture sepak bola Indonesia, pasti ada diskusi. Dia tanya itu. Nah sehingga keluar pernyataan Patrick kalau nggak salah bahwa dia mengatakan timnas Indonesia dari pemain Indonesia adalah merupakan tulang punggung timnas. Dia tidak mengatakan naturalisasi. Itu berarti dia ingin memahami culture dan seorang pelatih harus paham tentang culture sebuah negara, sepak bola sebuah negara. Jadi bahasa dan culture-nya Kluivert udah benar untuk tahap pertama langkah nih. Awal ini langkah yang bagus.